Menelusuri kisah sejarah sepertinya tak ada sudah-sudahnya. Ada saja tempat-tempat yang membuat saya semakin penasaran. Kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk membahas tentang sejarah Batu Belimbing yang ada di kota Tombali, Bangka Selatan. Selain wisata bahari, Bangka Belitung punya sederet wisata alam dan sejarah lainnya. Salah satunya adalah Batu Belimbing. Tempat wisata alam yang satu ini berada di kota Tombali, Bangka Selatan. Tumpukan batu granit yang menjulang tinggi dengan ukuran besar dapat kita jumpai di sana. Uniknya, batu tersebut menyerupai bentuk buah belimbing. Menurut informasi yang beredar, batuan tersebut terbentuk akibat pembekuan magma dalam perut bumi yang terjadi sekitar 270 tahun lalu yang tersingkap di daratan. Fenomena ini dapat menambah keanekaragaman potensi yang ada di Bangka Selatan. Fenomena batu granit seperti batu belimbing ini tidaklah banyak, karena fenomena ini tergolong fenomena alam yang sangat langka. Namun kemunculan magma yang berupa batu berbentuk belimbing ini mempunyai cerita yang berbeda ketika dikait-kaitkan dengan legenda atau cerita mistis yang ada. Menurut cerita masyarakat yang sebagian meyakini batuan ini ternyata berasal dari sebuah legenda yang sangat unik dan mengandung unsur mistis. Konon, pada suatu ketika hiduplah dua orang sahabat di sebuah kampung di tepi pantai sebelah barat kota Tombali. Dua sahabat itu adalah Bang Belim yang berasal dari suku Melayu dan Ko Ambing yang berasal dari suku Tionghoa. Mereka tumbuh bersama layaknya saudara. Kebiasaan mereka sejak kecil adalah menikmati keindahan alam menjelang senja di sebuah batu besar yang menghadap langsung ke arah matahari terbenam. Batu itu seolah menjadi saksi persahabatan mereka. Hingga pada suatu ketika terjadilah wabah penyakit di kampung mereka. Konon di Tombali, semua ramuan obat belum ada yang mampu menyembuhkan masyarakat dari wabah penyakit itu. Korban jiwa terus berjatuhan dan keadaan pun semakin memprihatinkan. Bang Belim dan Ko Ambing pun tak luput dari serangan penyakit aneh dari wabah tersebut. Hingga pada suatu malam keduanya mendapatkan mimpi yang sama, bahwa ada seorang tabib sakti dari seberang lautan yang dapat menyembuhkan penyakit yang sudah merajalela di kampung mereka. Tanpa berpikir panjang, kedua sahabat itu pun berlayar dengan perahu Bang Belim untuk mencari tabib tersebut. Setelah berlayar seharian, mereka pun menemukan tabib yang dimaksud dalam mimpi itu. Sang tabib pun memberikan mereka obat berupa buah berbentuk belimbing. Sang tabib pun mengizinkan Bang Belim dan Ko Ambing membawa sebanyak mungkin buah yang mereka mampu untuk menyembuhkan masyarakat. Satu buah tersebut hanya mampu menyembuhkan satu orang saja. Sekembalinya di kampung, Bang Belim dan Ko Ambing pun membagikan buah belimbing tersebut ke seluruh warga kampung. Ajaibnya, penyakit itu pun langsung sembuh seketika dan buah itu pun hanya tersisa 2 buah saja yang hanya cukup untuk menyembuhkan kedua sahabat tersebut. Namun naas, ternyata masih ada seorang ibu dan anak yang belum mendapatkan buah belimbing tersebut. Bang Belim dan Ko Ambing pun akhirnya merelakan 2 buah terakhir itu untuk diberikan kepada ibu dan anaknya. Bang Belim dan Ko Ambing pun akhirnya tidak bisa menolong dirinya sendiri dan keduanya akhirnya wafat pada hari yang sama dan ditangisi oleh seluruh warga kampung. Sebelum meninggal dunia, kedua sahabat tersebut sempat meminta kepada warga agar jasadnya dimakamkan bersama, yakni di tempat mereka menikmati indahnya matahari terbenam di masa hidupnya. Warga kampung pun memenuhi permintaan akhir kedua pahlawan tersebut. 7 hari setelah pemakaman, ribuan burung walet tiba-tiba terbang dan bermain di atas langit, seolah-olah mereka memberikan kabar kepada warga kampung tersebut
Salah seorang warga yang melihat kejadian itu lalu berteriak kepada warga lainnya untuk memberitahukan bahwa ada batu yang muncul dari makam kedua sahabat tersebut. Mendengar teriakan itu, seluruh warga kampung pun berbondong-bondong menuju tempat kedua sahabat itu dimakamkan. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba muncul sebuah batu raksasa di makam Bang Belim dan Ko Ambing yang menyerupai bentuk buah yang mereka makan. Oleh warga kampung pun batu ajaib itu akhirnya diberi nama batu belimbing. Selain bentuknya menyerupai buah yang mereka makan, sangat kebetulan batu ini pun mempunyai gabungan nama kedua sahabat itu, yaitu Bang Belim dan Ko Ambing. Inilah sepenggal cerita mengenai asal-usul batu belimbing di Tumbali, Bangka Selatan. Benar atau tidaknya legenda ini, itulah bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mempunyai rahasia di balik setiap peristiwa. Bagi Anda yang tidak mempercayai adanya legenda ini, namun tetap tidak ada salahnya kita bersama-sama ikut melestarikan keindahan alam di Indonesia. Semoga video ini memberi sedikit informasi yang dapat diambil sisi positifnya. Terus ikuti perjalanan kami untuk mengungkap sejarah dan misteri di Indonesia yang lebih seru dan menarik di video yang selanjutnya.